Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama aku Faresta Zarazila. Aku dari Universitas Semarang, mahasiswa aktif semester 3 jurusan Sistem Informasi. Hari ini aku akan memberitahu kalian sedikit tutorial tentang poin ya dari sebuah file yang kita transfer. Itu kita bisa melihat tuh nilai minimal, maksimal, average, atau lain-lainnya ya teman-teman. Sebelumnya kita input file yang sudah dosen saya berikan. Kalian bisa pakai file yang dosen kalian berikan masing-masing ya. Jadi setelah kita masukkan filenya, lalu kita bisa memblok vendor underscore no. Ini kita blok seperti ini untuk melihat nilai jumlahnya. Itu paling bawah kanan ada ya count. Nah, itu teman-teman, 103 ya. Lalu kita pilih kanan dan kita centang yang ingin kita lihat. Contohnya numerical count atau yang lain-lain dan ada minimum, maksimum, sum. Ya, itu kita centang untuk melihat ya teman-teman. Lalu setelah kita centang, kita bisa coba lihat semuanya dengan kita blok dari atas sampai bawah. Dan di paling bawah akan muncul banyak sekali hasil. Average atau rata-rata bisa kita lihat, count bisa kita lihat, numerical count bisa kita lihat, sum, dan max, dan min. Nah, sebelumnya kita akan pakai cocokkan dulu ya yang bawah dan di atas. Pertama, kita ketik dulu ya untuk jumlah, kita rumusnya yaitu sum, lalu kita ketik rumusnya, kita blok dari atas sampai bawah yang invoice underscore am. Kita blok teman-teman dari atas sampai bawah. Lalu setelah kita blok, kita kembali ke atas. Nah, setelah itu kita kasih kurung tutup ya teman-teman. Invoice EM itu maksudnya semua teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau kalian muncul kayak gini, lanjut aja ya. Kalian bisa langsung kasih kurung tutup sebenarnya teman-teman. Tapi ini aku mencoba untuk memahami ya teman-teman. Karena kalian coba perhatikan lagi ya. Nah, setelah dikurung tutup, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah jumlah dari kolom A. Itu invoice EM itu dari atas sampai bawah itu jumlahnya seperti ini teman-teman. Dan ini akan sama semua dari atas sampai bawah ya teman-teman. Lalu setelah jumlah, itu kita akan menghitung nilai minimal ya teman-teman. Oh maksimal, sorry teman-teman, kita akan menghitung nilai maksimal. Nah, nilai maksimal ini kita juga akan hitung teman-teman dengan rumus yang hampir sama, yaitu sama dengan max, lalu kita buka kurung, nah lalu kita blok ya teman-teman, sampai bawah ya teman-teman ya. Nah, jadi sampai bawah sini teman-teman. Kebetulan aku sampai bawah ya. Nah, lalu akan invoice EM seperti ini. Lalu kita kurung tutup dan kita enter teman-teman. Inilah nilai maksimal ya teman-teman. Nilai maksimal dari invoice EM ini. Dan kita lihat sama, oh ternyata sama teman-teman. Nah, berarti terbukti bahwa jumlah di bawah benar dan di atas juga benar teman-teman. Lalu kita lanjut teman-teman. Kita lanjut menjadi nilai minimal. Rumusnya hampir sama ya teman-teman. Jadi rumusnya itu juga seperti yang tadi saat nilai maksimal. Sama dengan dulu. Kalian ketik sama dengan. Lalu kalian ketik min dengan huruf kapital. Kalau kurang buka. Lalu kalian bisa blok lagi invoice AM. Invoice underscore AM nya kalian blok lagi. Sampai paling bawah ya teman-teman. Kalau tidak sampai paling bawah seperti aku ini, hasilnya akan tidak sama teman-teman. Jadi kalian jangan tiru aku ya, harus sampai bawah ya, agar hasilnya sama teman-teman. Nah, lihat hasilnya sama kan teman-teman? Nah, ada beberapa hasil yang berbeda juga, dikarenakan aku tidak sampai bawah tadi ngebloknya teman-teman. Jadi untuk kalian tolong diblok sampai bawah ya teman-teman. Lanjut kita akan mencoba mencari rata-rata. Yang ada di bawah ini apakah sama dengan yang akan kita hitung? Oke, lalu kita ketik dulu ya teman-teman. Sama dengan, sebentar teman-teman, aku lupa rata-rata itu apa namanya? Ada yang tahu teman-teman? Coba komen di bawah ya. Ini kok susah ya teman-teman?
Aku lupa. Maaf ya teman-teman. Namanya juga manusia. Nah, ketemu teman-teman. Average. Nah, kita pakai huruf kapital ya. Average, lalu kurung buka. Lalu kita blok seperti tadi ya teman-teman. Sampai bawah. Sampai bawah ya. Nah, ini kurang satu teman-teman. Tapi gak apa ya. Kita kurung tutup. Set. Nah, inilah rata-ratanya teman-teman. Kenapa nggak sama dengan yang di bawah? Karena aku tidak ngeblok sampai bawah teman-teman. Jadi kalian harus blok sampai bawah ya. Jangan seperti aku yang aku nggak ngeblok sampai bawah teman-teman. Harusnya kalian blok sampai bawah supaya sama. Oke? Lalu setelah kita menghitung segalanya nilai jumlah, nilai maksimal, nilai minimal, dan rata-rata, kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke filter. Jadi, data validation dulu teman-teman. Data validation lalu kalian ketik ya. Kalian pilih yang any value itu, kalian oke. Nah, kalian oke. Sebelumnya salah ya teman-teman. Harus di blok dulu teman-teman. Jadi nggak bisa. Dari data validation. Nah, baru kalian bisa pilih apa yang kalian mau. Kalian bisa input message ya, input pesan. Nah, untuk menunjukkan pesan, apakah salah atau sama atau bagaimana ya teman-teman. Karena kebetulan ini dalam bahasa Inggris, aku akan mengetik dalam bahasa Inggris juga ya. Jadi ini kita lagi cari ya teman-teman. Kita cari yang harusnya kita pilih ya teman-teman ya. Jadi kita pilih, ayo pilih yang mana yo? Yang ini, yang custom ya. Lalu kalian ketik formulanya teman-teman. Nah, untuk formula sendiri itu tergantung lagi ke PC kalian masing-masing teman-teman. Jadi tidak semua PC itu sama ya teman-teman ya. Contohnya di PC ku ini, di laptop ya teman-teman, di laptopku ini aku harus mengetik dan aku tambahin tanda petik di atasnya di endingnya nanti teman-teman. Jadi di PC atau di laptop masing-masing itu beda jenis Excel, itu berpengaruh sekali teman-teman. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman. Karena aku sedang mencari rumusnya di handphone, jadi kalian harap menunggu. Nah, ini udah ketemu sama dengan, lalu kita A2, A3, A4 ini kita blok semua ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita lanjut, kita jadikan formula ya teman-teman. Cara jadikan formula gimana kak? Jadi cara menjadikan formula itu, kita harus mengetik satu-satu teman-teman. Satu-satu yang kita ketik ini harus kita kasih $. Kita pertama tambahin count dulu ya teman-teman. Count, lalu count if ya ada if-nya. Lalu kalian bisa menambahkan kurung buka. Sorry teman-teman, ini kegeser. Sorry. Bentar ya, aku hapus dulu. Nah, kalian bisa nambahin $ di A, lalu ke angka 2. Sorry teman-teman, kepencet lagi. Sebentar teman-teman. Sorry, kepencet lagi teman-teman. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Nah, ini dolarnya benar. Dolar A lalu ke $2. Nah, setelah itu kalian langsung geser ya teman-teman. Setelah dolar A, dolar 2, sebelahnya itu kan ada titik 2 lalu A103. Nah, itu juga kalian kasih $, ya teman-teman. Tujuan memberi $, ini karena memang formulanya seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus ngasih $. Jadi nggak bisa asal-asalan ngetik ya teman-teman. $A lalu dolar angkanya, lalu setelah kalian kasih $, seperti ini, lalu kalian plus A2. Setelah plus A2 ini, A2-nya ini bertujuan untuk mengikat formulanya ya teman-teman. Lalu ada sama dengan 1. Lalu setelah itu semua kita oke. Dan ini PC ku nih gini teman-teman. Aku harus nambahin petik di depan teman-teman kalau mau jalan. Jadi tergantung PC kalian masing-masing ya teman-teman.
Nah, ini kebetulan sudah jalan, teman-teman. Nah, ini sudah jalan dan kita ketik errornya. Kita ketik errornya itu apa ya, teman-teman? Mungkin biar angkanya nggak sama ya, teman-teman. Sebelumnya kalian pastikan dulu sudah benar ya. Ini kita input message itu salah, teman-teman. Harusnya kita di error alert. Ya, kita salah. Ini salah ketik aku, teman-teman. Sorry. Oh, salah teman-teman ya, maaf ya. Kita ganti ke error alert. Nah, di sini kita boleh ketik warning yang gede, yang besar ya teman-teman. Karena ini kebetulan dari Inggris, pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita akan pakai kata-kata Inggris untuk data validation-nya ya. Average tidak boleh sama ya teman-teman. Average itu rata-rata. Average itu rata-rata ya teman-teman. Average can nggak bisa ya teman. Average can be same. Nah, udah gini teman. Lalu setelah kayak gini kita oke. Nah, cara membuktikannya bagaimana teman-teman? Coba kita rubah ya teman-teman. Rubah di angka A3 itu coba kita samakan dengan A2. Angkanya kita samakan teman-teman. Apakah akan ada peringatan atau tidak teman-teman? Kita ketik dulu ya. 618.3. Kita enter. Tes. Nah, ini dia teman-teman. Ada average can be same sesuai yang kita ketik tadi bukan? Nah, ini berarti kalau seperti ini sudah berhasil teman-teman. Nah, untuk tutorial hari ini mungkin sekian ya teman-teman. Kita bisa lanjut di tutorial berikutnya teman-teman. Jadi terima kasih ya. Sebelumnya teman-teman, sebelum aku tutup, ini ada sedikit lagi tambahan materi. Sebelum aku tutup ya teman-teman. Ini sudah ya teman-teman. Ternyata sudah. Thank you ya teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan, maafkanlah karena manusia penuh dengan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.